Kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, yang mau hadir dalam hidup kami, yang mau hadir di persekutuan kami. Bahkan kami boleh menikmati keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang besar, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami menyiapkan pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pagi ini. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan dan pengurapan baru atas kehidupan kami semua. Seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, mereka yang ada di rumah ibadah ini ataupun mereka yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan Yesus, kami memohon anugerah Tuhan, pengurapan yang sama, pengurapan yang baru atas kami semua. Sehingga kami dikuatkan, kami diberkati, kami dinasihat, kami ditegur, dan kami siap Tuhan menikmati akan hal-hal yang baru, bahkan berkat yang istimewa, terutama bagi hidup iman dan perjalanan kehidupan rohani kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur berdoa. Demi nama Tuhan kami sambut berkat firman-Mu. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Yesus. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pagi ini dalam ibadah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar untuk seri khotbah di bukit, ya. Seri khotbah di bukit kita sampai seri yang ke-6, bahagia orang yang suci hatinya. Mari kita akan sama-sama ucapkan dan baca bersama-sama tema kita. 1, 2, 3. Bahagia orang yang suci hatinya. Belum semuanya, kita ulangi. 1, 2, 3. Bahagia orang yang suci hatinya. Karena ayatnya pendek dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8, kita akan baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang kelima, yang saya beri judul Bahagia Orang yang Murah Hati. Orang yang murah hati adalah orang yang pernah mengalami kemurahan, ya. Seseorang yang bisa bermurah hati kepada siapa saja, terutama kepada sesama, karena mereka telah mengalami lebih dahulu kemurahan Allah. Dan kalau bicara tentang kemurahan Allah dalam kehidupan kita, ada banyak hal. Kekuatan, kesehatan, ekonomi, keuangan, dan semua yang ada pada kita sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Termasuk keselamatan yang kita miliki. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan. Poin yang kedua yang saya sampaikan dalam khotbah di bukit seri yang kelima adalah seorang yang bermurah hati adalah seorang yang juga pernah mengalami penderitaan. Sebab itu mereka bisa berbagi, ya. Berbagi dalam hal apa? Karena melihat, menyaksikan, dan ikut bersama-sama orang lain yang sedang ada dalam penderitaan. Bahkan ada rasa empati yang kuat dari orang yang murah hati itu. Dan orang tersebut adalah orang yang nantinya akan bisa berbagi karena pernah mengalami penderitaan yang sama dengan orang yang ditolong, dengan orang yang dia berikan kemurahan hati itu. Dan poin yang ketiga dalam seri khotbah di bukit dari seri yang kelima, bahagia orang yang murah hati adalah seorang yang murah hati adalah seorang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan pernah bisa dapat orang itu bermurah hati kalau orang itu tidak menghidupi firman Tuhan. Saya berharap umat Tuhan, jemaat RBC bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam keseluruhan seri khotbah di bukit. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama belajar topik ini, bahagia orang yang murah hati, dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8.
Mari kita akan baca dan bandingkan lebih dahulu dari beberapa versi terjemahan Alkitab. Ya. Dari terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kemudian bahasa Jawa, nanti juga kita akan lihat dari King James Version. Apa yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Orang yang berbahagia ketika dia menaruh seluruh hatinya kepada Tuhan, dipersembahkannya kepada Allah, dia akan menjaga hatinya dengan baik. Sebab itu orang tersebut akan tetap menjaga hatinya tetap suci, karena harapannya mereka bisa melihat Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dalam terjemahan Indonesia masa kini BMIK, ya, berbahagialah orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang murni hatinya, karena mereka akan bukan hanya melihat, tapi mengenal Allah. Mengenal itu memiliki kata ginosko, dekat, intim. Bukan hanya tahu, tapi mengalami, itu mengenal. Ya. Dan terjemahan bahasa Jawa tahun 1981 dan tahun 2006 sama. Rahayu, bahagia, wong kang resik atine, awet iku bakal podo sumurup marang Allah. Sumurup itu mengetahui, mengenal. Ya. Ketika apa? Ketika kita menjaga hati kita bersih, resik atine. Nah, dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 94 sama, cuman ada bedanya, ada rahayu. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 94 kalimatnya mengatakan begini: bejo wong sing resik atine, awet bakal wano sama dengan tadi kalimat yang mengatakan sumurup, mengetahui atau mengenal marang Gusti Allah. Murni hatinya, resik atine, suci hatinya. Orang itu, anak-anak Tuhan yang mengalami itu akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Akan melihat Allah, akan mengenal Allah, akan mengetahui siapa jadinya Allah, sejatinya Allah. Nah, dalam terjemahan King James Version dikatakan begini: blessed are the fury in heart, for they shall see God. Fury in heart, hati yang murni. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau ajak bersama-sama untuk pokok perenungan di pertama ini adalah orang yang suci hatinya. Kata suci dalam terjemahan Yunani itu ditulis dengan kata kataros. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Kataros. 2, 3. Kataros itu dalam teks Yunani-nya, kata suci itu digambarkan dalam teks ini itu beberapa hal. Yang pertama, kataros itu menggambarkan seperti ini, seperti pakaian yang sudah dicuci. Ya. Kalau kita habis pakai baju kita, apalagi kalau kita gunakan pakaian yang kita pakai bukan hanya untuk ibadah hari Minggu karena paling keringetan saja, tapi mungkin waktu itu sedang mengerjakan sesuatu, pindahan rumah atau kita kerja di bengkel, ya, dan semuanya kelihatan baju kita kotor. Tapi ketika dicuci, kemudian diangkat dan jadi bersih, nah seperti itulah kataros. Itu yang pertama. Kataros itu menggambarkan juga jagung atau gandum yang sudah bersih. Ya. Untuk memisahkan jagung dari batangnya, atau orang Jawa bilang itu janggelnya, ya. Janggel ya, apa ya? Orang Semarang apa Pak? Janggel ya. Kalau janggel itu hutan. Ya. Dari janggelnya itu perlu dikupas, kupili gitu ya. Nah, seseorang yang mau masak nasi jagung
itu digiling dan kemudian dipisahkan mana yang bisa digunakan untuk bahan lain, tapi mana bisa digunakan untuk nasi itu. Dan itu butuh ditampi, dibersihkan. Nah seperti itulah baru layak untuk dimasak. Waktu saya kecil, ibu saya suka bikin nasi jagung. Karena tinggal di desa, jadi nasi jagung itu adalah nasi yang tiap hari kami makan, walaupun tidak tiap hari karena ada selang-seling begitu. Karena memang itu kondisi yang memang memaksa begitu. Tapi kami menikmati ketika nasi jagung dimasak dengan sayur lodeh dan sebagainya. Dan saya mencoba memperhatikan dan membandingkan, mengingat kembali bagaimana ibu saya memasak. Dia ambil jagung untuk dimasak besoknya, malam harinya itu sudah dikukus namanya, digodok setengah matang, dikukus baru kemudian digiling. Waktu modern memang ada penggilingan, tapi belum modern. Orang-orang di desa itu menumbuk sampai halus, dan ketika menumbuk sampai halus untuk jadikan nasi itu ditampi, dipisahkan bahan-bahan yang untuk nasi dan bahan-bahan yang memang tidak untuk nasi. Dan bahan-bahan yang tidak untuk nasi itu kupasannya itu ya, itu bisa digunakan untuk bubur jagung. Nah, mungkin di antara kita yang tinggal di desa pernah menikmati itu ya. Dan bagian yang lain itu digunakan untuk nasi. Nah, nasi itulah yang bersih, murni, yang bisa digunakan. Demikian juga dengan gandum. Nah, kata ros itu juga digambarkan seperti tentara pilihan. Ya. Untuk masuk di militer, tentara, ya, TNI itu tidak sembarangan orang. Ya. Dia harus sehat jasmani secara rohani, dia secara fisik harus sehat, tidak ada varises di tubuhnya, di kaki, di tangan, dan semuanya, termasuk penglihatan tidak boleh minus. Dan tentara pilihan, apalagi kalau pilihannya sudah masuk dalam tentara TNI, tapi masuk dalam Kopassus misalnya, itu dipilih lagi, diuji lagi. Nah, kata katoros itu seperti itu. Orang yang suci hatinya itu seperti tentara yang dipilih Tuhan, dipilih ya untuk hal-hal tertentu. Nah, kata katoros yang keempat itu digambarkan seperti susu atau anggur yang tidak dicampur oleh air. Kita suka minum susu sapi kalau susu sapi yang kita minum itu adalah murni. Ya, apalagi kalau kita minum wine yang murni itu enak gitu ya. Enak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diajak salah satu jemaat yang sekarang bergabung juga di RBC. Saya kaget waktu itu karena baru kali itu saya minum wine, dan wine yang memang untuk minum ya, bukan untuk mabuk gitu ya. Saya kaget ya. Mengapa? Harganya itu mahal banget ternyata. Saya tanya kepada yang ngajak, kok bisa mahal ya? Iya Pak, karena wine ini sudah difermentasi cukup lama, dan ini yang paling murni dan lama begitu. Satu botol berapa? Saya tanya. Dia ngomong, kalau tidak salah waktu itu dia kuasa 1.500.000. Wow, 1 bulan gaji kita gitu. 1.500.000 untuk beberapa orang minum gitu. Tapi karena saya nggak bayar, ya menikmati saja, saya mencoba menikmati dan memang enak begitu. Dan di badan terasa hangat. Dan itu pertama kali. Dia bilang juga orang yang ngajak sini, loh ini ada yang lebih mahal lagi loh Pak. Berapa? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta gitu ya. Wow gitu ya. Baru itu memang kondisi itu kan, susu atau anggur yang murni itu mahal harganya. Dan kata-kata ros itu juga digambarkan seperti ini, logam mulia yang murni. Logam mulia, emas yang kita miliki, ya cincin, kalung kita, anting dan sebagainya, untuk jadi emas itu diambil dari kotoran-kotoran, pasir dan sebagainya, tanah, dan kemudian dipilih dan dibakar sampai beberapa kali begitu supaya muncul emas murni, logam mulia yang murni. Dan kalau sudah muncul yang murni itu mahal harganya.
Dan seperti itulah gambaran hati yang suci di hadapan Tuhan. Ada usaha, ada harga bayar, ada perjuangan untuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suci atau murni atau fury dalam terjemahan King James Version tadi, itu tanpa kotoran atau tanpa campuran. Jadi logam mulia yang kita punya, yang mungkin harganya lebih mahal dari kebanyakan orang, mungkin emas yang kita miliki, emas Lataka mungkin 24 karat atau lebih dari itu gitu ya, itu tanpa kotoran, tanpa campuran apa-apa. Tapi kalau emas mulia yang tidak berkarat sampai 24 karat begitu, mungkin masih ada campurannya. Nah, orang yang suci, orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, ya, itu akan diberkati. Blessed are the fury in heart. Murni hatinya. Karena apa? Tanpa kotoran, tanpa campuran. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang dalam kehidupan ini menjaga hatinya supaya tidak ada kotoran? Bahkan mungkin saja kita bisa berkata, bagaimana kita dapat mencermati supaya kita nggak terpengaruh oleh kotoran-kotoran yang seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan kita, yang itu mempengaruhi hati kita. Memang dari semua yang terjadi adalah karena ada embrio dosa yang pernah dibuat oleh manusia pertama. Itu memang yang menjadi cikal bakal utama mengapa hati manusia itu tidak bersih. Hati manusia itu cenderung kepada kejahatan. Hati manusia itu cenderung kepada tipu muslihat. Tidak bersih lagi. Karena memang sudah dari sononya, dari nenek moyang. Tapi pengalaman hidup baru dalam Kristus Yesus, ketika Kristus disalibkan dan memberikan hidup kekal pada kita, dan hidup kita dalam Kristus menjadi manusia baru, dan kita menjadi ciptaan baru, maka kita diberi nama-nama yang baru. Dan sejak itu sebetulnya ada sebuah perjuangan dari hidup kita untuk menjaga hidup kita dari macam-macam kotoran yang ada di tengah dunia ini. Nah, macam-macam kotoran yang bisa ada dalam hati kita. Yang pertama adalah kemunafikan. Ya, kemunafikan. Munafik, ada kata orang yang ngomong muka nabi pikiran kotor. Mukanya nabi pikiran kotor, itu munafik. Saya berharap hati kita tidak demikian. Dan teks ayatnya itu dalam Matius pasal 15 ayat 8, Matius 23 ayat 25 sampai dengan 28, itu tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ayatnya mari kita akan baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita beribadah, kita nampaknya memuliakan Tuhan, tapi hatinya tidak dekat dengan orang Tuhan yang kita muliakan. Itu artinya munafik. Dan Tuhan memberikan peringatan. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 23 ini, Matius pasal 23 itu ayat 1 sampai habis itu Yesus membicarakan ahli Taurat orang Farisi. Isinya cuma celakalah kamu, celakalah kamu. Mengapa demikian? Di situ ada banyak sekali kemunafikan yang muncul dalam kehidupan iman orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan dan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Ini ahli Taurat. Ini yang menjadi perhatian kita. Hati kita bisa kotor kalau dalam lifestyle kita nggak sengaja, kita nggak tahu bahwa kita memakai cara hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, saya cari tahu kata hipokrit dari buku yang saya punya, yang ditulis oleh seorang yang bernama Xavier Leon dan Guford dalam ensiklopedia Perjanjian Baru. Kata hipokrit atau munafik itu diterjemahkan oleh Xavier Leon itu, yang pertama, orang munafik adalah manusia yang dengan mudah menjadi tidak setia dalam segala pengiringan kita kepada Tuhan, hubungan kita suami istri, hubungan dengan rekan bisnis, hubungan apa saja. Ini tandanya. Ya, mari kita koreksi diri kita. Kalau kita mudah tidak setia, berarti kita masuk kategori yang ini, dan kita perlu dibersihkan hati kita.
pendapatnya salah dan jahat. Iya, pendapatnya salah. Cuma bandingkan kalau kita perhatikan bagaimana Yesus berdampingan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nampaknya kehadiran Tuhan itu menjadi saingan mereka. Karena mereka tidak bergaul dengan pelacur, mereka tidak bergaul dengan pemungut cukai, mereka tidak bergaul dengan orang miskin. Tapi Yesus hadir di situ, Yesus ada untuk mereka. Sehingga, oh itu salah, kata mereka. Karena mereka selalu punya pendapat yang salah. Dan yang paling mengerikan adalah pendapat dan semua yang dilakukan itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan itu kadang-kadang menjadi buta. Buta dalam bukan hanya penglihatan, tapi buta imannya, buta rohaninya. Itu orang munafik. Menurut Xavier Leon dalam buku yang dicetak dalam ensiklopedia Perjanjian Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam kotoran yang bisa ada dalam hati kita adalah kita kalau punya motivasi yang salah. Dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11 ini bicara tentang persembahan Ananias dan Safira. Kok bisa dipilih lebih gitu ya? Volumenya dikecilkan supaya kita bisa flow, mengalir. Motivasi yang salah. Mari coba kita akan baca satu ayat. Kita nggak akan baca keseluruhan. Baca ayat yang keempat saja. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap ada dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Baru merencanakan. Tuhan tahu. Lewat Petrus dia ngomong, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Konteks ayat ini, ya, jemaat mula-mula itu punya motivasi yang kuat dalam memberi waktu, tenaga, pemikiran, bahkan keuangan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang punya motivasi yang salah. Memang ada orang-orang yang memberikan persembahan itu dan Tuhan menilai itu luar biasa. Tapi Ananias dan Safira memberi persembahan tidak dengan hatinya. Harta yang dimilikinya itu sebetulnya yang dijual, tanah yang dijual itu. Sekalipun dia nggak ngomong bahwa akan dipersembahkan kepada Allah, tapi hatinya ngomong. Sebetulnya masih ada dalam kuasa mereka. Tapi persembahan itu direncanakan kemudian tidak diberikan semuanya. Akibatnya apa? Tuhan menghukum. Karena apa? Punya motivasi yang tidak benar. Kalau pengiringan kita kepada Tuhan, motivasi kita salah. Kalau pelayanan kita kepada Tuhan, motivasi kita salah. Berarti kita perlu dibereskan hati kita. Kalau saya berkorban dan motivasi untuk nembak seseorang, berarti hati saya tidak benar. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan, kalau kita perhatikan sekarang ini dunia dan digital sudah mengalami distorsi sangat luar biasa, sehingga orang itu bisa ngomong apa saja dengan keras bagaimanapun. Orang itu bisa lihat dan perhatikan, dan itu ada penilaian. Mana sisi pengajaran, mana sisi penyesatan, mana sisi yang menguntungkan semuanya. Karena apa? Ada banyak motivasinya. Mari kita jaga dan bereskan hati kita. Yang ketiga, saya menyiapkan ada beberapa. Yang ketiga, sombong. Tidak ada ayat yang saya tulis di situ, karena ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang kesombongan, terutama kitab Amsal. Tuhan juga pernah ngomong. Dia ngomong dengan jelas, barang siapa meninggikan diri, itu akan direndahkan. Itu bicara kesombongan. Dan ini seringkali mengotori hati kita. Termasuk dosa kesombongan itu adalah dosa pertama di surga, yang kemudian Allah melempar Lucifer itu ke bumi. Dan Allah gak suka dengan itu. Ini seringkali. Yang berikutnya adalah ini, ada banyak sekali. Rencana jahat, cinta uang, iri hati, kebencian, egois, keinginan duniawi, percabulan, kekhawatiran, kemalasan, ketamakan, sifat gigih dan sebagainya.
yang semuanya dimulai dari pikiran yang negatif. Saya berharap kita bisa tangkap ini. Kita punya positive life, kehidupan yang positif, memandang segala sesuatu dengan positif sehingga hati kita akan tetap terjaga dengan baik. Iya, semua rencana jahat, cinta, uang, iri hati, kebencian, egois dan sebagainya, ini semua dimulai dari pikiran yang negatif. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah baru dalam Kristus memiliki positive life, kehidupan yang positif yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini poinnya buat kita. Bagaimana bisa memiliki hati yang suci? Yang pertama, beriman kepada Kristus. Yes, percaya kepada Kristus menjadi manusia baru. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya ngomong begini. Ayat 1, pasal 1 ayat 15 dari terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Orang beriman, seorang yang berimankan kepada Kristus akan punya pandangan yang positif life terhadap segala sesuatu. Sehingga kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup ngomong begini. Orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Sekalipun yang dilihat dan diperhatikan itu nampaknya nggak sesuai dengan ajaran yang diterima gitu. Tetapi orang yang berimankan kepada Kristus selalu memandang baik, murni, positive life. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Jadi yang dibuat saudaranya, yang dibuat istrinya, yang dibuat anaknya, semuanya termasuk suaminya jahat. Karena apa? Selalu dimulai dari negatif thinking. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak dan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Dilihat dan didengarnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang Kristen dalam hidup kita sebagai manusia baru beriman kepada Kristus. Kalau kita mau memiliki hati yang suci, berimankan kepada Kristus itu harus tahu bahwa apa yang dibuat oleh orang lain selalu ada dalam pemandangan positif buat kita. Sekalipun mungkin saja nampaknya hal itu gak baik untuk kita, selalu dipandang dalam koridor berimankan kepada Kristus, maka hati kita akan dijaga dengan baik. Yang kedua, mari kita belajar firman Tuhan. Karena kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan, kita nggak akan pernah mengerti bagaimana menata hati kita. Karena firman Tuhan itu seperti cermin mengajar kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti cermin. Tadi saya yakin tidak ada satu orang yang ada di tengah-tengah kita hari ini yang hadir ibadah sebelum berangkat tadi tidak bercermin dulu. Ya. Paling tidak bercermin untuk sisiran. Bahkan para ibu-ibu, para wanita, gadis begitu mungkin ambil balik gitu. Lipstikku ada yang salah enggak ya? Eyeshadow ada yang salah enggak ya? Dibetulkan. Kalau ada yang salah dibetulkan. Nah, firman Allah seperti itu. Ketika kita membaca, kita melihat ada sesuatu yang mengajar kepada kita. Karena itu belajarlah firman Tuhan tiap hari. Bersyukurlah masih ada teman-teman kita yang setia untuk posting ayat firman Tuhan. Baca, renungkan. Karena itu akan menolong kita. Walaupun kita mungkin ada saat tertentu pribadi kita yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita, atau kita punya yang waktu-waktu khusus. Yang ketiga, bagaimana seseorang bisa memiliki
hati yang suci. Yang ketiga, bukan hanya selalu beriman dan belajar firman Tuhan, tapi yang ketiga adalah kita perlu introspeksi. Introspeksi. Saya pernah mendapatkan satu kata-kata mutiara bahasa Jawa dari keponakan saya. Waktu saya tinggal menjaga bude saya di kamar tempat saya istirahat, itu ditulisi begini: panjangkan rambutmu, tutupi jitokmu. Saya coba apa kata-kata ini. Kata Jawa itu biasanya kan ada gerayangi jitokmu gitu. Ketika kita panjangkan rambut kita nggak bisa gerayangi jitok kita nggak bisa lihat jitok kita. Bahkan hari ini pun kita mau panjang mau pendek, kita nggak bisa lihat jitok kita, kecuali kita potong rambut di barbershop gitu misalnya. Yes, sudah bener nggak Pak, potongannya sebelah sini, pakai kaca belakangnya gitu. Oh bener, itu baru bisa kita lihat. Nah, introspeksi seperti itu. Ketika kita bisa introspeksi, hati kita akan tetap terjaga dengan baik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Sorry, ini dari terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya belum lupa. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu apa? Menentukan jalan hidup. Kan ada di buku. Jagalah hati, jangan kau kotori. Tidak sampai, nggak nyambung bro. Ada pujian lagu begitu kan ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, hati itu menentukan kita, cara pandang kita, pikiran kita, dan semuanya. Kalau kita bisa menjaga hati kita tetap kudus, tetap suci, maka kita akan menikmati itu. Kita perlu introspeksi, karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Menentukan. Dan pengajaran Tuhan Yesus itu indah banget. Yang keempat, selain introspeksi, sebetulnya ada retrospeksi, tapi juga ada proyeksi, gitu ya. Bagaimana bisa memiliki hati yang suci, yang mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas, berdosa. Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, maka dia akan ampuni. Bahkan dalam kitab Yesaya, sekalipun dosa kita itu merah seperti kermi, sedangkan kesumbar akan menjadi putih seperti salju. Dan ini yang menjadi harapan kita bersama-sama. Kita perlu mengaku dosa kita tiap hari. Karena apa? Karena tiap hari ada banyak sekali yang bisa mempengaruhi hidup dan pemikiran kita dan hati kita. Dan kalau begitu kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Yang kelima, bagaimana bisa memiliki hati yang suci? Ya berdoa supaya kita supaya Tuhan kita yang kita sembah membuat hati kita tetap terjaga suci adanya. Ayatnya mari kita akan baca. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatlah hatiku takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bagi pemazmur untuk menjalani hidup dalam kehidupan ini, sekalipun ada kemampuan, kekayaan, kehormatan yang dia miliki karena dia seorang raja, tetapi dia tetap butuh satu oknum yang namanya pribadi, itu adalah Tuhan yang dia sembah, yang dia puji. Sebagaimana kita perhatikan, selain orang yang suci hatinya, dalam terjemahan atau terjemahan baru dalam kalimat yang menjadi pokok bahasan kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, tapi karena mereka akan melihat Allah. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah melihat Allah. Apa arti melihat Allah? Yang pertama berarti begini, melihat Allah berarti melihat Tuhan ketika kita berada di surga setelah kita meninggal dunia.
1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata ada pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan bersama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Di mana? Di sorga. Kita gak bisa melihat Tuhan melalui kasat mata kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku berjumpa dengan Tuhan, aku melihat Tuhan. Tapi secara harafiahnya bukan itu maksudnya. Melihat Allah berarti memandang Allah, bertemu dengan muka. Di mana? Di sorga. Dan orang yang suci hatinya, yang menjaga hatinya dengan baik, orang-orang itu yang akan melihat Allah. Melihat Allah, mengenal Allah. Tapi bukan hanya itu saja, tapi melihat Allah itu juga punya pengertian yang lain. Sementara kita ada di dunia ini pada waktu kita masih hidup, kita bisa melihat Tuhan melalui apa? Melalui keberhasilan kita, melalui pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Apalagi di musim pandemi sekarang ini, ada banyak orang-orang yang mengalami kegagalan. Bahkan saya sempat membaca sebuah artikel di Indonesia atau bahkan di dunia ini mengalami 3 disrupsi. Yang pertama disrupsi digital, disrupsi milenial, dan yang ketiga adalah disrupsi pandemi COVID-19. 3 itu yang kemudian mempengaruhi ekonomi, termasuk di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mulai tutup dan gulung tikar. Maskapai Garuda, ada sinyalemen juga gulung tikar. Giant akhir bulan Juli tutup. Ya, ketika saya mendapatkan informasi ini dari cici saya, diskonnya 70%. Wah, saya langsung ke sana, tengok-tengok, lihat-lihat gitu ya. Ternyata nggak semua yang didiskon 70%, kulkas, lemari dan semua yang kebutuhan sehari-hari masih biasa, bahkan cenderung mahal dibandingkan dengan toko yang lain. Masih murah toko yang lain begitu. Akhirnya ya beli yang didiskon aja gitu ya. Tapi seandainya mepet tanggal bulan Juli mungkin juga ada. Tapi saya memperhatikan begini, animo masyarakat ketika melihat diskon, mereka itu beli kulkas sampai 2, sampai 3 dan sewa mobil gitu. Loh, itu kok ada yang beli kulkas sampai 2, 3 dinaikkan mobil, itu siapa saya tanya? Oh, itu diskon 70% Pak. Wah, yang memang diskon 70% murah gitu ya. Nah, yang ketiga BNI 46 itu menutup kalau tidak salah 59 cabang. Mengapa? Karena harus merumahkan karyawan. Tapi bersyukurlah kalau kita boleh ada dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Cara Tuhan memberkati kita. Dan di keberhasilan itu kita bisa melihat Tuhan. Yes, bisa melihat Tuhan. Bahkan di pergumulan yang kita miliki, kita bisa melihat Tuhan. Mengapa? Karena di pergumulan itu saat kita berdoa memohon anugerah Tuhan, Tuhan tolong. Di situ kita bisa melihat kalau kita bisa menghadapi pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Karena itu jangan takut menghadapi pergumulan apapun. Saya mengatakan begini, semakin besar pergumulan tantangan yang kita hadapi, semakin berkat besar kita akan terima. Ya. Kalau pergumulan kita hanya 1 kilo, 2 kilo mungkin ringan, karena kapasitas kita seperti begitu, mungkin yang datang berkatnya ya 1, 2, 3 kilo. Tapi kalau pergumulannya nampaknya berat, kita nggak mampu lagi. Saat kita datang kepada Tuhan, di situ kita bisa melihat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan dan berkat Allah itu selalu mengalir dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Di pergumulan kita bisa melihat Tuhan. Bahkan di tiap kesusahan yang kita miliki, di situ ada Tuhan yang menolong kita. Bukannya di surga, di awan-awan yang kita bisa melihat yang nanti ke depan kita akan tahu. Tapi sementara kita di hidup di dunia ini, kalau kita bisa menjaga hati kita suci, kudus, tidak terkotori oleh hal-hal yang mencemari hati kita,
maka kita bisa melihat di setiap Tuhan, bisa melihat Tuhan di setiap hal, keberhasilan, pergumulan, kesusahan, dan lain sebagainya. Saya mau baca satu ayat dan kita akan selesai. Ayat ini dari Mazmur 24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tangkap teks ayat ini sebagai kebenaran yang menguatkan kita. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan kepada kesulitan, pergumulan yang tidak mudah, kita bisa melihat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini bicara tentang apa? Datang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, karena semuanya ini akan mengotori hati kita sehingga hati kita nggak suci. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita tetap suci, tetap kudus, maka kita akan menerima berkat yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Sebagai kesimpulan, kita akan mengalami kebahagiaan karena kita bisa menjaga hati kita. Dan bahagia orang yang suci hatinya adalah orang tersebut bisa menjaga hatinya murni, tidak tercampur. Suci itu artinya murni. Jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah Yesus. Belajar firman, introspeksi, doa, mengaku, dan memohon kemampuan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Ini hatiku menyembah.